teman-teman, perkenalkan saya Nurfirin Sakota, mahasiswi Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi semester 3. Di video kali ini saya membuat tugas part 2 dengan judul tugas yaitu Praktik Perbankan Syariah di Indonesia. Namun sebelum ke materinya, saya akan mewawancarai salah satu nasabah bank konvensional dan saya juga akan menjelaskan praktik perbankan syariah di Indonesia. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan nasabah bank konvensional. Boleh tahu dengan kakak siapa? Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang perbankan syariah. Apakah kakak mengenal dengan bank syariah? Iya, saya kenal. Apakah kakak tertarik dengan bank syariah? Iya, saya tertarik. Saya juga ingin membuka rekening di bank syariah. Yang pertanyaan ketiga, apa keuntungan dan kekurangan bank syariah? Jadi kekurangan bank syariah itu banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti dengan prinsip dan cara kerja yang dimiliki oleh perbankan syariah. Jadi mereka lebih memilih bank konvensional. Terus keuntungannya itu tidak ada potongan dan riba. Ya, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke materinya, pengertian dan prinsip perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam atau syariah. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah menitikkan beratkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Dalam perbankan syariah, uang bukanlah komoditas, melainkan alat transaksi yang harus digunakan secara produktif. Prinsip dasar perbankan syariah yang pertama, larangan riba atau bunga. Riba dianggap tidak adil dan dilarang dalam Islam. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau keuntungan yang telah disepakati bersama. Yang kedua, larangan gharar atau ketidakpastian. Transaksi harus jelas, baik dari segi akad, objek maupun jumlahnya. Yang ketiga, larangan masyir atau perjudian. Transaksi yang bersifat spekulasi atau perjudian dilarang. Yang keempat, berbasis akad yang jelas. Semua produk keuangan menggunakan akad yang sesuai syariat, seperti mudharabah bagi hasil, musyarakah kerjasama, murabahah jual beli, ijarah atau sewa, dan wadiyah atau titipan. 5. Halal dan etis. Dana hanya diinvestasikan untuk digunakan untuk aktivitas yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Landasan hukum dan regulasi Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur segala aspek operasional bank syariah. Yang kedua, Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai panduan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang ketiga, pengawasan oleh OJK dan Bank Indonesia yang memastikan stabilitas dan kepatuhan operasional bank syariah. Bank syariah juga mengikuti panduan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah dan regulasi lainnya yang diterapkan secara ketat. Jenis akad dalam perbankan syariah. Yang pertama, akad penitipan atau wadiyah. Nasabah menitipkan dana kepada bank yang bertindak sebagai pemegang amanah. Dana ini dapat diambil kapan saja tanpa ada kewajiban bagi hasil. Contoh, tabungan tanpa bagi hasil. Kedua, akad bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah. Mudharabah, bank menyediakan modal untuk usaha nasabah, sedangkan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Musyarakah, bank dan nasabah sama-sama memberikan modal serta berbagai keuntungan dan risiko. Yang ketiga, akad jual beli atau murabahah. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Contohnya, pembiayaan rumah atau kendaraan. Yang keempat, akad sewa atau ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik.
Ijarah, bank menyewakan barang atau jasa kepada nasabah dengan biaya tertentu. Ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu sewa diakhiri dengan kepemilikan oleh nasabah. Yang kelima, akad pelengkap. Hibah, yaitu hadiah atau pemberian tanpa imbalan. Kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga atas nama nasabah. Sal, yaitu jual beli valuta asing sesuai dengan syariah. Produk perbankan syariah, yang pertama produk pendanaan, tabungan syariah atau wadiyah atau mudharabah, giro syariah, deposito syariah. Yang kedua, produk pembiayaan konsumtif, misalnya pembelian rumah atau kendaraan, murabahah. Pembiayaan usaha melalui akad mudharabah atau musyarakah. Pembiayaan multiguna, yaitu untuk kebutuhan seperti pendidikan atau kesehatan. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba atau bunga. Operasi perbankan syariah menggunakan kontrak-kontrak syariah seperti mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kerjasama usaha, ijarah atau sewa, dan murabahah atau jual beli. Di Indonesia, perbankan syariah diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan syariah bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang inklusif dan etis bagi masyarakat dengan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tantangan perbankan syariah di Indonesia: yang pertama, pemahaman masyarakat yang masih terbatas. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep dan produk perbankan syariah. Hal ini seringkali membuat perbankan syariah dianggap kurang menarik dibandingkan perbankan konvensional. Yang kedua, kompetisi dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah harus bersaing dengan perbankan konvensional yang lebih lama beroperasi dan memiliki basis nasabah yang lebih luas. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang kompeten. Masih terbatasnya SDM yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan, sekaligus pemahaman syariah menjadi tantangan besar. Yang keempat, regulasi dan kebijakan yang masih perlu disempurnakan. Meskipun sudah ada regulasi khusus, kadang terdapat kendala dalam penerapan kebijakan, termasuk harmonisasi antara aturan perbankan syariah dan konvensional. Yang kelima, kurangnya inovasi produk. Banyak produk perbankan syariah yang serupa dengan produk konvensional, sehingga nasabah kurang melihat perbedaannya. Peluang perbankan syariah di Indonesia yaitu yang pertama, populasi muslim yang besar. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia merupakan pasar potensial untuk pertumbuhan perbankan syariah. Yang kedua, dukungan pemerintah. Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah termasuk perbankan syariah melalui kebijakan dan insentif. Yang ketiga, kesadaran akan keuangan etis. Tren global menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keuangan dan etis yang berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip syariah. Digitalisasi dan teknologi finansial atau vintage. Teknologi memungkinkan perbankan syariah menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk di daerah terpencil melalui layanan digital. 5. Kemitraan dengan industri halal. Kemitraan dengan industri halal, perbankan syariah dapat bersinergi dengan industri halal yang sedang berkembang pesat, seperti makanan, kosmetik, dan pariwisata. Praktik perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang, terutama karena dukungan populasi muslim yang besar dan kebijakan pemerintah. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan SDM perlu diatasi dengan strategi yang inovatif dan kolaborasi lintas sektor. Dengan mengoptimalkan potensi dan menghadapi tantangan secara efektif, perbankan syariah dapat menjadi pilar penting dalam sistem keuangan nasional.
Ada juga sejarah singkat perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia pada tahun 1992 yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Selanjutnya, perkembangan perbankan syariah semakin signifikan dengan diterbitkannya berbagai regulasi, seperti pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memungkinkan perbankan syariah beroperasi secara resmi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memperkuat landasan hukum dan operasional perbankan syariah. Yang ketiga, peran Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat dengan OJK dalam pengawasan dan pengembangan sektor ini. Selain itu, Bank Indonesia sebelum fungsi pengawasan perbankan diserahkan kepada OJK juga memainkan peran penting dalam mempromosikan perbankan syariah melalui berbagai kebijakan, termasuk pengembangan dual banking system, di mana perbankan syariah dan konvensional berjalan berdampingan. Karakteristik perbankan syariah. Beberapa karakteristik utama yang membedakan perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah: yang pertama, larangan riba. Segala bentuk bunga dianggap haram dalam Islam, sehingga produk perbankan syariah menggunakan akad yang bebas dari riba, seperti murabahah atau jual beli, atau mudharabah atau bagi hasil. Yang kedua, investasi pada sektor halal. Perbankan syariah hanya mendanai proyek atau bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti industri halal, dan menghindari sektor yang haram seperti perjudian, alkohol, atau spekulasi. Yang ketiga, konsep keadilan dan kebersamaan. Dalam akad seperti musyarakah, keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Yang keempat, prinsip zakat dan dana sosial sebagai keberuntungan perbankan syariah disisihkan untuk zakat dan kegiatan sosial yang menjadi bagian dari tanggung jawab moral mereka terhadap masyarakat. Produk-produk perbankan syariah. Yang pertama, pembiayaan. Murabahah atau transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Musyarakah atau kerjasama modal antara bank dan nasabah untuk menjalankan usaha. Mudharabah, bank menyediakan modal sementara nasabah mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Ijarah atau pembiayaan berbasis sewa seperti leasing kendaraan atau properti. Yang kedua, penghimpunan dana, tabungan atau deposito berbasis wadiah atau titipan, dan murabahah atau bagi hasil. Yang ketiga, jasa keuangan, layanan seperti kartu ATM syariah, mobile banking, hingga pembiayaan haji dan umrah. Tantangan tambahan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu skala pasar yang masih kecil. Meski terus berkembang, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih berkisar 6-10% dari total industri perbankan nasional yang relatif kecil dibandingkan potensi pasar. Yang kedua, ketergantungan pada murabahah. Sebagian besar pembiayaan di perbankan syariah didominasi oleh produk murabahah atau jual beli yang dianggap kurang fleksibel dibandingkan produk berbasis bagi hasil. Yang ketiga, kurangnya edukasi dan literasi keuangan syariah.
banyak masyarakat termasuk pelaku usaha yang belum memahami perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional. Yang keempat, persaingan global. Indonesia harus bersaing dengan negara lain seperti Malaysia yang sudah lebih maju dalam pengembangan sistem perbankan syariah. Strategi untuk menghadapi tantangan yang pertama, peningkatan literasi keuangan syariah. Kampanye edukasi kepada masyarakat melalui media, seminar, dan pelatihan harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman tentang keunggulan perbankan syariah. Yang kedua, diversifikasi produk perbankan syariah. Perlu mengembangkan produk yang baru, yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti pembiayaan berbasis teknologi. Dan ketiga, kolaborasi dengan fintech, mengintegrasikan teknologi digital untuk menjangkau lebih banyak nasabah, khususnya generasi muda dan masyarakat di daerah terpencil. Yang keempat, pengembangan SDM, investasi dalam pelatihan dan pendidikan untuk menciptakan SDM yang kompeten dalam bidang keuangan syariah dan teknologi. Yang kelima, kemitraan dengan industri halal, sinergi dengan sektor halal lainnya seperti pariwisata, halal fashion muslim, dan makanan halal dapat membuka peluang pembiayaan baru. Mungkin itu penjelasan dari saya, semoga teman-teman dapat memahaminya.